Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang Romo Erik Afkun PR ini mengungkapkan almarhum Paus Fransiskus adalah seorang tokoh kemanusiaan bukan saja kepada umat Katolik, akan tetapi bagi semua umat manusia di dunia. Berikut Alotani melaporkan. Kita merasa sangat kehilangannya Bapak Paus Fransiskus ini. Selain sebagai paus, tetapi dia juga adalah tokoh kemanusiaan, bukan hanya untuk kita umat Katolik, tetapi untuk seluruh dunia. Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang Romo Erik Afkun PR mengungkapkan Paus Fransiskus sebagai seorang tokoh kemanusiaan di dunia ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Selasa 20 April 2025. Menurutnya, banyak testimoni terungkap tentang ketokohan Paus Fransiskus sebagai seorang tokoh kemanusiaan. Ia menuturkan, Gereja Katolik secara universal mengalami kedukaan mendalam atas meninggalnya almarhum Bapak Suci Paus Fransiskus di usianya yang ke-88 pada hari Senin, tanggal 21 April 2025. Kita beberapa kesempatan kemarin kita mendengar itu banyak yang memberikan testimoni, pengakuan tentang paus ini. Jadi beliau itu kan sangat mengedepankan apa yang disebut dengan kemanusiaan, lalu memperhatikan orang-orang kecil, siapapun itu, mengunjungi penjara, melawat orang sakit dan lain sebagainya. Dan itulah ketika kita mendengar berita seperti ini, kita merasa kehilangan sekali, karena beliau ini adalah pemimpin kita, pemimpin umat Katolik di seluruh dunia. Ya, sebagai seorang imam secara pribadi memang kita merasa sangat kehilangan, tetapi kita percaya bahwa dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang kita rayakan dalam pesta Paskah ini, Bapak Paus Fransiskus juga sudah mengalami kemuliaan dalam kerajaan surga. Romo Erik juga menyampaikan, sesuai arahan Uskup Agung Kupang, umat dan imam, para suster dan frater diminta ikut mendoakan almarhum Paus Fransiskus dalam misa requiem yang terjadi selama 9 hari dalam misa harian di paroki atau stasinya masing-masing. Bapak Uskup berharap supaya kita juga mengambil bagian dalam perkabungan ini, kedukaan ini, ya, seluruh umat, para imam, para hidup bakti, sehingga di setiap gereja tadi pagi sudah dimulai kita melaksanakan misa requiem untuk 9 hari kedukaan ini, karena setelah kita mendengarkan informasi bahwa 9 hari ini beliau akan disemayamkan dulu di Vatikan, dan juga informasi selanjutnya tentang pemakaman kita belum dapatkan. Tetapi menindaklanjuti himbauan Uskup Agung Kupang tentang misa requiem selama 9 hari, Pastor Paroki Santa Maria Assumpta Romo Rudi Cunglake mengatakan misa requiem untuk arwah almarhum Paus Fransiskus sudah mulai terlaksana sejak Selasa 20 April 2025 pagi. Ia merasa kehilangan seorang bapa, pemimpin umat Katolik di dunia yang memiliki hati penuh belas kasih, selalu mengunjungi orang sakit, para tahanan di penjara, dan memperhatikan kaum miskin, termarginalkan dan terpinggirkan. Masih melaksanakan tugas pelayanan pada hari Kamis, mengunjungi penjara dan mengunjungi para narapidana, dan pada hari Raya Paskah masih sempat menyapa umat dan memberikan berkat yang kita percaya bahwa adalah yang terbaik. Jenazah almarhum Paus Fransiskus saat ini disemayamkan di Vatikan, Roma. Umat terus mendoakan kepergian almarhum ke rumah Bapa di surga dalam setiap kesempatan, termasuk dalam perayaan Ekaristi Kudus setiap hari. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.